Selamat pagi, Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Rio dan rekan saya Julio. dan juga hadir narasumber-narasumber kita yang oke banget hari ini. Ada Romo Saya Romo Denny, mari. dan Opa. Mbak Harto. Bertemu lagi bersama kami dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Nah, hari ini apa sih yang mau kita bahas, Julio? Iya, kita hari ini ya tanggal 27 September ya Rio ya. Kita akan bahas terkait dengan Santo Vincentius A. Paulo. Ya. Jadi kita berkaitan juga ya dengan bulan kitab suci ya Romo ya. Betul. Sebenarnya ada yang menarik nih tentang Santo Vincentius. Nah, tapi kalau misalnya keluar dari mulut saya kayaknya kurang afdol nih ya kan. Nah, alangkah baiknya kalau kita langsung tanya ke narasumber kita yaitu Romo. Silakan. Terima kasih, senang sekali bisa berada dalam acara ini. Perjumpaan saya dengan Vincentius A. Paulo ini ketika saya studi di Malang bersama dengan rekan-rekan teman-teman dari Kongregasi Misi atau para Lasaris. Karena Kongregasi Misi itu CM adalah kongregasi yang didirikan oleh Vincentius A. Paulo atau Vincent de Paul begitu, karena dia berasal dari Prancis begitu. Nah, yang menarik bahwa rekan-rekan atau teman-teman Vincentian ini disebut dengan Vincentian, mereka punya perhatian yang besar kepada orang-orang miskin. Saya beberapa kali menemani teman-teman saya, kawan kelas dari Kongregasi Misi yang punya daerah binaan atau pendampingan itu di Taman Bunga di Kota Malang. Kita punya hari libur setiap tanggal 27 September itu dinyatakan hari libur kuliah karena teman-teman Vincentian itu merayakan pesta pendiri. Jadi kita libur. Lalu kemudian perjumpaan lebih jauh itu ketika saya di Keuskupan Newcastle, karena di sana namanya SPP yang di sini disebut dengan SSV gitu ya, Serikat Santo Vincentius, di sana disebut SPP, Saint Vincentian. Vincentius A. Paulo ini awalnya adalah seorang pengusaha begitu, yang kemudian mengalami satu kejadian di mana dia disandra, kapalnya dibajak. Tapi itu menjadi titik balik dari hidupnya. Lalu kemudian dia mengikuti Kristus, kemudian menjadi imam. Awalnya dia menjadi imam projo, imam diosesan. Sampai kemudian dia mengembangkan spiritualitas Vincentius itu yang punya perhatian khusus kepada kaum miskin. Nah, sekarang ini kan hampir semua kongregasi, semua serikat, semua ordo, semua kongregasi itu mengklaim punya perhatian dengan orang miskin. Ya. Saya terdorong untuk mencari tahu apa sebetulnya tekanan atau aksentuasi dari Santo Vincentius A. Paulo ini dibanding misalnya dengan Santo Fransiskus Assisi, ya, sahabat dari Santa Clara, itu pelindung dari keluarga kita. Fransiskus mengikuti Yesus yang miskin. Jadi Yesus itu adalah orang yang tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Dia bilang burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liang, anak manusia itu tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jadi bagi Santo Fransiskus Assisi, Yesus itu orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Nah, Yesus yang miskin itulah yang diikuti oleh Fransiskus. Dia menghayati itu. Nah, Vincent de Paul letaknya di mana? Moto dari Vincentius A. Paulo itu Evangelisare pauperibus misit me. Roh Tuhan ada padaku sehingga aku diurapi dan memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Jadi dia punya tekanan itu menemukan Yesus dalam diri orang miskin. Jadi ketika aku lapar, engkau memberi aku makan, aku haus memberi minum, telanjang memberi baju. Apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling hina, itu kau buat untuk aku. Itu Vincent de Paul. Dia menemukan Yesus dalam diri orang-orang yang miskin. Jadi tekanannya itu Yesus dalam diri yang miskin. Kalau Fransiskus tekanannya adalah Yesus yang miskin, yang dia hayati, sehingga Fransiskan itu melepaskan segala-galanya, menghayati kemiskinan. Maka itu disebut dengan OFM, Ordo Frater Minorum, saudara-saudara Dina begitu. Jadi perbedaannya di situ. Vincentius A. Paulo mendirikan dua kongregasi
Yang pertama itu untuk pria, itu yang disebut dengan Lasaris itu, CM, Kongregasi Misi. Lalu kemudian mendirikan namanya Suster-Suster Putri Kasih, Friends Sister of Charity. Tapi kemudian berkembang kemana-mana. Bahkan di kalangan gereja Anglikan pun kita punya SSV juga. Mereka menghayati semangat Santo Vincentius A. Paulo. Jadi dia betul-betul punya semangat kepada orang miskin yang luar biasa. Itu satu semangatnya dia. Yang kedua adalah misi umat. Zaman dimana ketika Vincentius A. Paulo muncul dalam sejarah, kehidupan gereja itu bobrok. Para imam itu menjadi imam keluarga. Jadi misalnya ada satu keluarga kaya, jadi imam itu dihidupi atau digaji, dipelihara oleh keluarga itu. Dia menjadi imam dari keluarga itu. Bukan imam seluruh umat, tapi imam keluarga-keluarga kaya. Lalu kemudian kualitas para imam itu bobrok zaman itu. Sehingga kemudian kita tahu dari sejarah meletuslah revolusi Prancis, di mana biara-biara ditutup, dirampas oleh negara, diusir. Termasuk juga para Vincentian, para Lasaris juga kehilangan beberapa biara. Jadi kalau kita ke kota Paris sekarang, kita ketemu di mana dulu rumah dari Vincentius A. Paulo. Jadi rumah itu dulu, tanah itu dikasih oleh orang kaya, dibikin biara besar, berapa ratus imam ada di situ. Itu sekarang menjadi milik negara begitu. Jadi kebobrokan luar biasa, dan Vincentius A. Paulo kemudian mengadakan pembaruan hidup imam, kemudian punya perhatian dengan kemiskinan yang luar biasa. Jadi tekanannya di sana, perhatian kepada orang miskin. Jadi kalau orang lapar, kata dia yang terkenal itu, kalau orang lapar itu jangan disuruh doa. Kalau orang lapar ya dikasih makan dulu, baru diajak doa. Itu kata-kata Vincentius A. Paulo yang bagi saya cukup mengena. Kalau dari saya begitu, saya tidak tahu dari Mbah mungkin mau menambahkan. Vincentius itu lahir di Prancis, dari petani miskin. Ingin menjadi orang kaya, maka dia berusaha. Ketika naik kapal, tadi dikatakan kapalnya dibajak. Nah, dia ditangkap dan dijadikan budak. Menurut khayalan kita, dia membaca Matius 25, yaitu ketika Yesus mengadili orang-orang. Apa yang kamu lakukan pada saudaraku yang paling hina adalah perbuatan terhadapku, seperti yang dikatakan Romo tadi. Sekarang saya ingin melaksanakan perintah Tuhan. Hebat sekali. Tuhan itu kasih. Cara berpikir, berbicara, berbuat untuk kebahagiaan orang lain, itu kasih. Tapi Tuhan juga sempurna. Maka dia bersabda, hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapakku di surga sempurna. Nah, sekarang bagaimana saya bisa menjadi sempurna? Karena di hadapan saya itu orang-orang miskin semuanya. Oh, kalau begitu ini ladang saya. Ini yang menjadi tugas saya. Nah, dia bukan center class ya. Orang banyak berpikir, oh itu kan center classnya zaman dulu. Oh enggak, karena dia juga memperjuangkan keadilan, berani menghadapi pemerintah atau penguasa yang tidak adil. Itulah kasih yang sesungguhnya. Apa yang dilakukan? Menolong orang miskin, juga membuatkan rumah ini, dan juga memberi tanah untuk orang miskin. Jadi kasih Tuhan itu bukan hanya seperti center class tidak, tapi bagaimana untuk mengangkat derajat dari orang miskin yang tidak bisa apa-apa, bisa mandiri. Maka berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang cinta damai. Bagaimana? Mas juga cinta damai? Cinta, pasti dong, Pak. Mbak Harto. Bagaimana menolong orang miskin itu bukan hanya kasuistik, tetapi untuk ke depan dia menjadi lebih mandiri begitu. Jadi bukan istilahnya
Mbah Harto tadi bilang bukan hanya Sinterklas, Iya. tapi bagaimana orang ditolong supaya dia bisa mandiri. Itu semangat Vincentius itu di situ sebetulnya. Santo Vincentius ini lebih memilih menguatkan dirinya melalui penderitaan untuk melayani sesama gitu ya. Justru dia menemukan sesuatu ya Dari penderitaan itu dia menemukan sesuatu yang bahkan jarang sekali orang bisa lakukan juga gitu. Jadi arus zaman pada waktu itu imam-imam itu hidup bergelimang dekat dengan orang-orang kaya. Jadi menjadi pastor keluarga. Nah, Vincentius merasa gerah, merasa tidak nyaman dengan itu, maka itu kemudian dia keluar dari zona nyaman itu. Lalu kemudian dengan semangat ini yang menjadi gerakan besar di dunia. Sampai dengan hari ini gerakan Vincentian ini, Santo Vincentius ini cukup besar. Anak-anak muda sekarang tuh kan kebanyakan mau confirm. Jadi saya tidak mau berbeda dengan orang lain. Jadi takut dibully, takut berbeda dengan orang, takut tampil beda. Maka kemudian dia ikut saja bagaimana ya disebut dengan mentalitas kawanan, head mentality gitu. Jadi saya takut berbeda dengan orang lain. Tapi Vincentius enggak, orang yang berani keluar dari zona nyamannya gitu. Itu salah satu yang harus kita teladani. Betul. Ya, kerendahan hati dari Vincentius itu untuk saya pribadi dan mungkin juga untuk Opa Oma, saudara-saudara semua juga bisa menjadi teladan bagi saya. Kalau kita mau bertumbuh dalam hidup rohani, syarat atau pupuknya itu adalah kerendahan hati. Dalam bahasa Latin disebut humilis. Dari kata humilis itu muncul bahasa Inggrisnya humility, muncul kata humus dalam istilah biologi ya. Itu jasad renik, lapisan tanah yang paling subur itu disebut humus. Dari kata humus itu muncul kata humility, artinya rendah hati. Jadi kalau orang mau subur dalam hidup rohani, dia harus rendah hati. Dan Vincentius adalah teladan kerendahan hati. Baiklah Romo, kita langsung saja tutup dengan doa ya. Semua mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami berterima kasih karena dalam kemiskinan Engkau telah memperkaya Santo Vincentius. Kecintaan, kepedulian, dan identifikasi dirinya dengan orang-orang miskin adalah identifikasi dirinya dengan Yesus yang miskin. Semoga kami semua yang pada hari ini boleh diberkati oleh Santo Vincentius, pesta Santo Vincentius ini boleh meneladan dia dan diperkaya juga oleh semangat hidupnya, oleh doa-doanya. Berkati semua saudara-saudara kami, para pejuang, para pencinta kaum miskin di mana saja, teman-teman yang bergerak dalam SSV, Gerakan Santo Vincentius, di mana saja berada, senantiasa digembirakan dan disukacitakan dengan karya-karya mereka mencintai Yesus di dalam diri saudara-saudara kami yang hina. Semoga Opa, Oma, saudara-saudara kami yang mengikuti acara ini boleh diberkati, boleh disukacitakan oleh Santo Vincentius. Semua ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk pemirsa semuanya yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, dan nantikan video-video lainnya dari program Oke hari ini di channel YouTube Societas Sancta Clara. Dan kita akan bertemu lagi di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini.